Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, semoga hari ini Allah limpahkan kesehatan dan ketenangan bagi kita semua. Beberapa waktu lalu, saya menerima seorang pasien bernama Pak Hasan, usianya 68 tahun. Dengan nada lelah, beliau berkata, "Dok, setiap malam saya pasti bangun 3-4 kali hanya untuk ke kamar mandi. Kadang baru tertidur sebentar harus bangun lagi. Akhirnya saya jarang sekali bisa tidur nyenyak sampai subuh." Cerita Pak Hasan bukanlah hal yang asing. Banyak sekali lansia yang saya temui mengalami hal serupa. Mereka mengira ini adalah sesuatu yang wajar karena usia bertambah. Padahal sering buang air kecil di malam hari atau yang dalam istilah medis disebut nokturia, bisa jadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Bapak dan Ibu, apakah Anda juga pernah mengalami hal yang sama? Merasa tubuh lelah, tapi harus bolak-balik ke kamar mandi setiap malam? Jika iya, insya Allah di video ini kita akan membahas bersama apa penyebabnya, apa dampaknya, dan yang terpenting, apa solusi sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara lebih dalam tentang masalah yang sering dianggap sepele ini. Nokturia atau sering buang air kecil di malam hari bukan hanya soal harus bangun ke kamar mandi. Lebih dari itu, ia adalah gangguan tidur yang perlahan menggerogoti kesehatan. Dalam praktik saya, banyak pasien lansia datang dengan keluhan yang sama, "Dok, saya tidak bisa tidur nyenyak. Baru saja memejamkan mata, sebentar lagi terbangun untuk buang air kecil." Akibatnya tidur yang seharusnya menjadi waktu tubuh beristirahat malah terpecah-pecah. Bayangkan, setiap kali terbangun tubuh butuh waktu untuk kembali tidur. Tapi tidak semua orang bisa segera tidur ulang. Hasilnya hanya tidur 2-3 jam semalam. Padahal usia senja justru membutuhkan kualitas tidur yang lebih baik untuk memperbaiki sel-sel tubuh. Contoh nyata adalah Bu Suryani, usia 70 tahun. Beliau bercerita, "Dok, saya sering bangun 4 kali setiap malam. Akhirnya saat subuh badan saya lemas. Salat pun tidak khusyuk, siang hari mudah marah dan cepat lupa." Masalah ini jelas bukan sekadar ketidaknyamanan. Ia berdampak pada energi mood, bahkan ibadah kita sehari-hari. Maka, penting untuk memahami bahwa nokturia bukan takdir usia tua, melainkan tanda tubuh meminta perhatian. Dengan mengenali masalah ini, sejak awal, insya Allah kita bisa mencari jalan keluar yang tepat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami masalah nokturia, pertanyaan berikutnya adalah mengapa hal ini sering terjadi pada usia lanjut? Sebagai seorang dokter yang sudah 15 tahun mendampingi lansia, saya melihat ada 2 kelompok besar penyebab faktor medis dan faktor gaya hidup. 1. Faktor medis, pembesaran prostat pada pria. Banyak pasien pria usia 60 tahun ke atas mengalami pembesaran prostat jinak. Prostat yang membesar menekan saluran kemih sehingga kandung kemih tidak bisa kosong sempurna. Akibatnya, urin menumpuk dan rasa ingin buang air kecil muncul berulang di malam hari. Diabetes dan gula darah tinggi. Gula darah yang tidak terkontrol membuat ginjal bekerja lebih keras, membuang kelebihan gula melalui urin. Itulah sebabnya penderita diabetes sering kencing, termasuk di malam hari. Gangguan ginjal atau infeksi saluran kemih ginjal yang lemah tidak mampu menyaring cairan dengan baik. Kadang
ada infeksi saluran kemih yang menimbulkan rasa ingin pipis berulang meski jumlah urin sedikit. 2. Faktor gaya hidup. Kebiasaan minum berlebihan sebelum tidur. Minum air putih itu baik, tetapi jika dilakukan berlebihan menjelang tidur, ginjal akan bekerja ekstra di malam hari. Konsumsi teh atau kopi sore malam, teh dan kopi mengandung kafein yang bersifat diuretik memperbanyak produksi urin. Selain itu, kafein juga mengganggu kualitas tidur. Obat-obatan tertentu. Beberapa lansia mengonsumsi obat hipertensi jenis diuretik. Obat ini memang membantu mengeluarkan cairan berlebih, tetapi bila diminum terlalu malam, efeknya bisa mengganggu tidur. Bapak dan Ibu, penyebab-penyebab ini sering muncul bersamaan. Misalnya, seorang pria dengan prostat membesar juga minum teh manis setiap malam lalu memakai obat diuretik. Tidak heran bila tiap malam ia harus bolak-balik ke kamar mandi. Memahami penyebab ini penting karena dengan mengetahuinya kita bisa menemukan solusi yang tepat, bukan sekadar menganggapnya sebagai nasib usia tua. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sering buang air kecil di malam hari mungkin terlihat sepele. Namun, dalam pengalaman saya, dampaknya sangat besar terhadap kesehatan lansia. Pertama, gangguan tidur kronis. Tidur yang terpotong berkali-kali membuat tubuh tidak pernah mencapai fase tidur dalam, padahal fase ini sangat penting untuk memulihkan energi, memperbaiki sel-sel tubuh, dan menjaga daya ingat. Tidak heran bila banyak lansia dengan nokturia juga mengeluhkan cepat lupa, sulit konsentrasi, dan mudah mengantuk di siang hari. Kedua, risiko jatuh di malam hari. Saat terbangun dalam keadaan mengantuk, berjalan menuju kamar mandi dalam kondisi gelap bisa menyebabkan terpeleset. Saya pernah merawat pasien bernama Pak Slamet, 72 tahun, yang jatuh saat menuju toilet malam hari hingga mengalami patah tulang pinggul. Sejak itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Ketiga, penyakit kronis bisa memburuk. Tidur yang terganggu menyebabkan tekanan darah tidak stabil, gula darah sulit terkendali, dan jantung bekerja lebih keras. Inilah mengapa nokturia sering menjadi pintu masuk munculnya komplikasi lain. Keempat, dampak psikologis. Banyak pasien mengaku merasa cemas setiap menjelang tidur karena takut harus bangun berkali-kali. Ada juga yang merasa frustrasi, kehilangan semangat, bahkan menarik diri dari aktivitas sosial karena tubuhnya selalu lelah. Jadi, jelas nokturia bukan sekadar sering ke kamar mandi, melainkan masalah serius yang merusak kualitas hidup. Tapi, kabar baiknya Bapak dan Ibu, ada banyak cara alami untuk menguranginya, dan itu yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita tahu betapa berat dampak nokturia bagi kehidupan sehari-hari, pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa kita lakukan? Kabar baiknya, dengan perubahan kecil dalam pola hidup, insya Allah nokturia bisa berkurang. Saya akan jelaskan satu persatu dengan rinci berdasarkan pengalaman saya mendampingi lansia selama lebih dari 15 tahun. 1. Mengatur pola minum. Banyak lansia berpikir bahwa minum air harus dilakukan sebanyak mungkin sebelum tidur agar tidak dehidrasi. Padahal, minum berlebihan menjelang tidur justru memaksa ginjal bekerja keras di malam hari. Prinsipnya sederhana, cukupkan cairan di siang hari, kurangi di malam hari. Minumlah air putih dalam porsi kecil, tapi sering dari pagi sampai sore. Hentikan konsumsi cairan berlebihan minimal 2 jam sebelum tidur. Jika merasa haus di malam hari,
cukup basahi mulut dengan 1-2 teguk, jangan 1 gelas penuh. Saya teringat seorang pasien Bu Aminah 66 tahun. Beliau punya kebiasaan minum teh manis besar setiap habis Isya. Akibatnya, hampir tiap malam ia bangun 4 kali ke kamar mandi. Setelah saya sarankan mengganti teh dengan air hangat, seteguk kecil saja, frekuensi buang air kecilnya berkurang drastis. 2. Menghindari minuman perangsang kopi. Dan teh memang nikmat, tapi pada lansia bisa menjadi pemicu nokturia. Kafein dalam kopi teh bersifat diuretik, artinya meningkatkan produksi urin. Selain itu, kafein juga mengganggu kualitas tidur. Saran saya, batasi kopi teh hanya di pagi atau siang hari. Hindari minuman bersoda karena juga mengandung kafein dan gula tinggi. Pilih minuman herbal hangat seperti jahe atau teh chamomile di sore hari 3. Makanan dan sayuran alami untuk mengurangi nokturia. Allah telah menciptakan banyak makanan yang bermanfaat untuk kesehatan ginjal dan kandung kemih. Beberapa yang saya rekomendasikan untuk lansia antara lain, labu siam kaya kalium membantu mengatur tekanan darah dan mengurangi beban ginjal. Timun tinggi kandungan air tetapi bekerja sebagai pendingin tubuh yang menenangkan saluran kemih. Konsumsilah di siang hari, jangan terlalu malam. Bayam kaya magnesium yang membantu relaksasi otot kandung kemih. Seledri bersifat antiinflamasi alami, mencegah iritasi saluran kemih. Bu Suryani yang sering saya ceritakan tadi, setelah rutin mengonsumsi sayur bening bayam dan labu siam 3-4 kali seminggu, frekuensi pipis malamnya jauh berkurang. 4. Kebiasaan tidur yang tepat. Selain makanan dan minuman, pola tidur juga sangat berpengaruh. Tips praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan. 1. Ke kamar mandi sebelum tidur, kosongkan kandung kemih. 2. Jangan tahan pipis. Kebiasaan ini bisa melemahkan otot kandung kemih. 3. Tidur di jam yang konsisten. Tubuh kita punya jam biologis yang harus dijaga. 4. Gunakan penerangan lembut agar saat bangun malam tidak perlu menyalakan lampu terang yang membuat mata susah tidur lagi. 5. Olahraga, ringan dan aktivitas sehat. Aktivitas fisik ternyata sangat membantu mengurangi nokturia. Jalan kaki sore 20-30 menit membantu sirkulasi cairan tubuh. Senam kegel melatih otot dasar panggul sehingga kandung kemih lebih kuat menahan urin. Senam lansia ringan menjaga metabolisme, mencegah diabetes dan melatih otot. Pak Slaman 70 tahun yang dulu sering bolak-balik kamar mandi malam setelah rutin jalan sore dan latihan kegel. Jumlah pipis malamnya menurun dari 4 kali jadi 1-2 kali saja. 6. Relaksasi dan doa sebelum tidur tidak bisa dipungkiri. Stres dan kecemasan juga membuat tidur tidak tenang. Lansia yang khawatir akan bolak-balik ke toilet malah semakin gelisah. Karena itu, relaksasi rohani sangat penting. Beberapa hal yang bisa dilakukan: berwudu sebelum tidur, membuat tubuh lebih rileks, hati lebih tenang. Zikir atau membaca doa tidur, menenangkan pikiran, menurunkan hormon stres. Latihan pernapasan dalam, tarik napas perlahan, tahan 3 detik, hembuskan pelan. Ulangi 5-10 kali sebelum tidur. Saya sering berkata kepada pasien, jangan hanya memikirkan penyakit sebelum tidur, tapi serahkan diri kepada Allah. Insya Allah hati lebih ringan, tidur lebih nyenyak. 7. Kapan harus ke dokter? Meski banyak solusi alami, ada saatnya lansia perlu memeriksakan diri jika buang air kecil malam lebih dari 4-5 kali. Jika ada nyeri darah dalam urin atau bengkak pada kaki. Jika sudah mencoba perubahan gaya hidup tapi tidak ada perbaikan. Mendapatkan diagnosis dini sangat penting agar masalah tidak berkembang
menjadi penyakit ginjal atau komplikasi serius lainnya. Dengan kombinasi perubahan pola minum, memilih makanan alami, membangun kebiasaan tidur sehat, olahraga ringan, dan dukungan spiritual, insya Allah nokturia bisa dikendalikan. Yang paling penting adalah konsistensi perubahan kecil bila dilakukan setiap hari akan memberi dampak besar bagi kesehatan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan apa yang sudah kita bahas panjang lebar. Selama lebih dari 15 tahun mendampingi para lansia, saya belajar satu hal penting. Tidur malam yang tenang adalah salah satu kunci utama kesehatan di usia senja. Dan nokturia, sering buang air kecil di malam hari, adalah musuh diam-diam yang merampas kunci itu dari kita. Kita sudah melihat bersama bahwa nokturia bukan sekadar soal bangun ke kamar mandi. Ia adalah masalah besar yang bisa mengganggu ibadah, mengurangi semangat hidup, bahkan memicu penyakit berbahaya. Bayangkan, tubuh yang seharusnya beristirahat malah dipaksa terbangun berkali-kali. Tidur jadi pecah-pecah otak, tidak bisa beristirahat penuh, jantung bekerja lebih keras, dan akhirnya tubuh terasa lelah sepanjang hari. Saya masih ingat Bu Suryani yang saya ceritakan tadi. Setelah mengalami nokturia bertahun-tahun, beliau berkata kepada saya, "Dok, saya merasa tua sebelum waktunya. Saya cepat marah, sering lupa dan sulit beribadah dengan khusyuk." Kata-kata itu begitu menancap di hati saya. Tapi alhamdulillah, setelah beliau mengubah pola minum, mengurangi teh malam, dan mulai rutin senam ringan tidur, beliau perlahan membaik. Dari 4 kali bangun setiap malam, kini hanya sekali. Senyumnya kembali cerah, semangat ibadah pun meningkat. Inilah kabar baik yang ingin saya tekankan. Nokturia bukan takdir yang tidak bisa diubah. Ia adalah tanda tubuh, sebuah sinyal yang meminta perhatian. Dan bila kita mendengar sinyal itu, lalu merespons dengan perubahan kecil dalam gaya hidup, insya Allah kualitas hidup bisa kembali pulih. Maka, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memulai dari langkah yang paling sederhana. Malam ini, cobalah untuk mengurangi minum 2 jam sebelum tidur. Mengganti kopi atau teh malam dengan segelas air hangat atau herbal yang menenangkan. Pergi ke kamar mandi sebelum berbaring. Meluangkan waktu 5 menit untuk berzikir dan berdoa. Perubahan kecil ini mungkin tampak remeh, tetapi percayalah dari pengalaman saya, justru perubahan kecil yang konsisten itulah yang mampu membuat perbedaan besar. Saya yakin setiap lansia memiliki harapan yang sama, ingin tetap sehat bugar dan bisa beribadah dengan tenang di usia tua. Dan tidur yang nyenyak adalah pintu menuju harapan itu. Jangan biarkan nokturia merampas hak Anda untuk beristirahat. Bapak dan Ibu, saya ingin menutup dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apa satu kebiasaan kecil yang bisa Anda ubah malam ini agar esok bangun dengan tubuh lebih segar? Tanyakan itu pada diri Anda dan mulai lakukan malam ini juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Bagikan kepada saudara, sahabat, atau pasangan Anda, karena bisa jadi mereka pun diam-diam mengalami hal yang sama. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.